warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Utami, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Swasta Hikari, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425-001-3004. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Boleh Bu Amel minta untuk pimpin doa atas nama. Oke, boleh Njen, silakan. Please close your eyes. Please close your eyes. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Ya Allah Tuanku, semoga pelajaran hari ini lancar. Ya Allah Tuanku, semoga esok lebih baik daripada hari ini. Ya Allah Tuanku, terima kasih dan terima kasih. Baik, terima kasih ya Njen. Baik, satu kali lagi nih doanya yang berbahasa Arab. Boleh dipimpin oleh Bimboy, silakan. Doa belajar berbahasa Arab ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih banyak ya Bimboy. Terima kasih banyak juga untuk anak-anak yang sudah berdoa dengan tertib. Baik, Bu Amel sekarang mau cek dulu kehadirannya. Kira-kira ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Baik. Alhamdulillah berarti semuanya sehat bisa masuk sekolah. Alhamdulillah. Baik, hari ini seperti biasa kita akan belajar PAI bersama Ibu Amel ya. Baik, hari ini belajar PAI-nya apa sih Bu? Nah, kita lihat ya untuk hari ini kira-kira kita belajar apa. Tapi sebelumnya Bu Amel mau cek dulu semangatnya teman-teman ya. Oke? Baik, tepuk semangat 1. Oke, tepuk semangat 2. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bu Amel mau ada kesepakatan dulu nih di antara kita. Kenapa harus ada kesepakatan? Supaya nanti belajarnya kita nyaman ya, ada aturannya. Baik, yang pertama, kalau Bu Amel sedang menjelaskan, kalian sikapnya harus seperti apa ya? Harus mendengarkan dan harus tertib. Bagus. Lalu kalau misalnya nanti Bu Amel ada pertanyaan, sikap kalian seperti apa? Menjawab. Bagus. Nah, lalu nanti kita ada kegiatan diskusi. Kalau sedang berdiskusi, teman-teman ini sikapnya seperti apa ya? Oke, betul. Kalau kita sedang berdiskusi harus menghargai pendapat orang lain. Nah, setelah diskusi nanti teman-teman juga akan ada presentasi. Nah, kalau misalnya ada temannya yang lagi presentasi di depan, sikapnya harus seperti apa ya? Mendengarkan. Boleh nggak ya ada yang ngobrol sendiri?
Tidak boleh. Harus menyimak dengan baik. Oke, itu kesepakatan kita ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, setelah itu apa ya? Sudah berdoa, sudah kesepakatan. Lalu apalagi ya? Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Sudah siap? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nah ya, anak-anak di kelas 4 sudah belajar Asmaul Husna belum? Sudah ya. Waktu di kelas 4 kita sudah belajar Asmaul Husna. Apa aja yo, inget gak? Al-Malik, Al-Qudus, apa lagi? Al-Mu'min, ada lagi? Al-Qayyum. Oh iya, baik ya. Tadi kita sudah sebutkan Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 4. Nah, sekarang di kelas 5 ada Asmaul Husna yang baru nih yang akan kita pelajari. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap berarti Bu Amel akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian simak dulu ya. Harap tunggu sebentar. Baik, sudah ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk tayangannya. Baik, ya. Oke, baik, terima kasih Anak Hikari. Ya, jadi tadi kita sudah melihat tayangan berupa kenampakan alam di Indonesia ya. Baik, Bu Amel mau tanya dulu nih kepada Aira. Tadi yang kamu lihat di video apa aja sih? Ada gunung, sawah. Boleh dideketin? Ada gunung, sawah, air terjun, sama batu-batu di pantai gitu. Pokoknya banyak banget deh keindahan alam di Indonesia. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Aira. Baik ya. Nah, tadi Aira sudah menyebutkan semua yang ada di tayangan video tersebut. Ada gunung, ada laut, dan ada kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua. Kira-kira nih siapa sih yang memiliki kekuatan untuk menciptakan semua yang ada di video tadi? Boleh silakan dijawab oleh Nohan. Allah. Allah, betul ya, diciptakan oleh Allah. Tepuk tangan dulu untuk Nohan. Baik ya. Tadi di video tadi juga terdapat banyak hewan-hewan ya, binatang-binatang yang hidup dengan aman ya di bumi Indonesia ini. Kira-kira siapa sih yang menghidupkan binatang-binatang tersebut? Boleh dijawab sama Bimboy, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Bimboy. Baik ya. Anak-anak, terima kasih yang sudah berani menjawab ya. Jadi, yang tadi kita lihat tayangan tadi semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi, Allah itu sangat agung, sangat kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, karena Allah itu begitu agung ya, Allah pun memiliki banyak nama-nama yang agung pula ya, yang disebut sebagai Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Qayyum, Al-Qawi, ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan ada Al-Ba'is. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari hal tersebut? Yang pertama, Bu Amel ingin ketika kalian keluar dari kelas ini, anak-anak itu paham arti dari Asmaul Husna yang tadi Bu Amel sebutkan. Dan yang kedua adalah kalian bisa menyebutkan dan mengerti
apa saja sikap-sikap yang meneladani Asmaul Husna tersebut ya. Nanti kegiatannya yang pertama ada kita bekerja kelompok, berdiskusi, dan ada juga nanti kita akan bermain Kahoot, dan selanjutnya kita juga akan ada evaluasi ya. Nah, seperti itu. Sebelum kita lebih lanjut, ada pertanyaan? Nggak ada, udah jelas ya? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kegiatan apa ya yang kita lakukan? Yaitu kita akan melihat tayangan PowerPoint. Sebentar ya. Oh ya, belum ini ya. Belum ditampilkan, sebentar. Baik, sudah terlihat? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi pertanyaan Bu Amel, kita lewat dulu saja. Nah, suaranya dari Bu Amel saja ya. Nah, jadi kita bahas pertama-tama adalah Al-Qawiyyu. Artinya apa sih? Maha kuat ya. Jadi Allah itu bersifat maha kuat atau memiliki nama Maha kuat. Apa ya buktinya Allah itu maha kuat? Nah, buktinya adalah Allah itu memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan memiliki kekuatan untuk menciptakan dan memelihara alam. Kalau kita lihat di video tadi, alam-alamnya begitu indah, begitu megah, tidak mungkin manusia bisa menirunya. Karena yang bisa hanya Allah yang maha kuat ya, yang bisa menciptakan semua itu. Tidak hanya menciptakan tapi juga memelihara ya, menjaganya agar tetap lestari. Nah, bagaimana sih cara kita meneladani Al-Qawiyyu? Yang pertama, jika kita memiliki kekuatan itu kelebihan ya. Kelebihan itu bisa dari harta, bisa dari kemampuan. Jangan lupa kekuatan itu kita pakai untuk membantu orang lain. Contohnya anak-anak nih, misalnya mempunyai kekuatan atau kelebihan, misalnya pintar matematika, itu bisa kalian gunakan untuk membantu temannya yang misalnya belum mengerti pelajaran matematika ya. Lalu selanjutnya apa? Yaitu kuat iman atau tidak pantang menyerah. Jadi anak-anak yang meneladani Al-Qawiyyu atau Allah Maha Kuat, pasti ia itu kuat imannya, tidak pantang menyerah dalam mencapai cita-cita ya. Nah, untuk Al-Qawiyyu apakah sudah jelas? Sudah ya, kita bisa lanjut? Bisa ya? Baik, selanjutnya ada Al-Qayyum. Artinya apa Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri ya. Nah, apa sih buktinya Allah itu maha berdiri sendiri? Ya, kenapa? Ya, baik, silakan Bimboy. Ya, kenapa Allah bisa dikatakan maha berdiri sendiri ya? Karena Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menciptakan sesuatu, untuk mengurus seluruh alam raya. Allah lakukan sendiri saja. Beda dengan manusia. Manusia itu makhluk sosial, membutuhkan sesamanya, tapi Allah tidak ya. Nah, apa sih sikap yang meneladani Al-Qayyum? Yang pertama, kita bersikap mandiri. Artinya kita melakukan segala sesuatunya sendiri. Contohnya menyiapkan alat sekolah. Gak ada ya anak kelas 5 yang masih dibantu sama ibu atau ayahnya. Harus mandiri. Lalu yang kedua, harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Jadi
kalian kalau misalnya meneladani Al-Qayyum harus memiliki kemampuan untuk hidup sendiri. Kemampuannya apa? Yaitu harus bisa mencuci baju, harus bisa memasak, membersihkan rumah. Itu adalah keterampilan hidup mandiri. Harus kita pelajari baik laki-laki maupun perempuan ya. Selanjutnya yang ketiga, harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita meneladani Al-Qayyum, maka harus kita pertanggungjawabkan sendiri ya. Baik, untuk Al-Qayyum ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Baik, yang ketiga adalah Al-Muhyi, Maha menghidupkan ya. Bukti Allah adalah Al-Muhyi apa ya? Yang pertama, Allah memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Betul ya? Karena manusia, binatang, alam raya ini semuanya yang menghidupkan adalah Allah ya. Yang kedua, bisa kita lihat dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Yang tadinya berupa biji, dengan kuasa Allah dapat hidup menjadi tunas, lalu menjadi tanaman yang tinggi ya. Selanjutnya, badan manusia hidup dan bergerak karena kekuasaan Allah. Al-Mumit itu artinya maha mematikan ya. Buktinya apa ya kalau Allah itu Al-Mumit? Ya, Allah itu berkehendak untuk mematikan makhluknya ya. Jadi Allah itu bisa menghidupkan makhluk dan juga bisa mematikan makhluknya. Nah, dan itu merupakan hal yang mudah bagi Allah. Nah, bagaimana sikap kita meneladani Al-Mumit? Yang pertama, kita harus senantiasa mengingat kematian ya. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap makhluk. Kita lanjut dulu ya. Yang kelima ada Al-Ba'is, artinya maha membangkitkan. Boleh dibaca sama Arjuno, bukti bahwa Allah itu Al-Ba'is, silahkan dibaca. Allah berkuasa membangkitkan manusia dari alam kubur dan membangkitkan kembali makhluknya yang telah mati. Baik, terima kasih banyak ya. Baik, sikap meneladani Al-Ba'is boleh dibacakan oleh Nohan. Silakan Nohan. Sikap meneladani Al-Ba'is, meyakini adanya hari kebangkitan, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Baik, terima kasih ya Nuhan ya. Ya, jadi karena Al-Ba'is itu artinya maha membangkitkan, kalau kita mau meneladaninya maka kita harus meyakini adanya hari kebangkitan. Apa sih hari kebangkitan itu? Hari di mana semua makhluk dikumpulkan. Betul, hari di mana semua makhluk dikumpulkan, yang mati dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Selama hidup ngapain aja? Selama hidup sudah melakukan kebaikan apa? Nah, hari kebangkitan itu disebut juga sebagai hari kiamat. Ketika hari kiamat, semua yang telah mati itu nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah ya. Untuk apa? Untuk ditanya, selama di dunia sudah melakukan apa? Selama di dunia sudah melakukan kebaikan apa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika hari kebangkitan. Jadi kalau kita meyakini adanya hari kebangkitan, jangan lupa amal solehnya kalian tabung, kalian perbanyak. Supaya apa? Supaya masuk surga ya, amin. Baik, untuk Al-Ba'is ada yang kurang jelas? Sudah cukup? Baik, ada lagi nggak nih? Nah, kita sekarang mau bernyanyi dulu ya. Nah, lagu ini judulnya lagu Asmaul Husna kelas 5. Nada lagunya nada naik beca. Bu Amel akan contohkan dulu ya. Silakan dengarkan dulu. 1, 2, 3.
Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyumu artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak menyanyikannya? Oke, yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyumu artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Bagus. Terima kasih banyak yang sudah bernyanyi ya. Baik. Nah, karena tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Amel tentang kelima Asmaul Husna ini, maka selanjutnya kita akan ada diskusi ya. Diskusi kelompok, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama sebelah sini, kelompok kedua sebelah sini, dan kelompok 3 yang sebelah sini ya. Baik, tugasnya seperti apa ya? Tugasnya adalah nanti Bu Amel akan membagikan masing-masing dari kelompok adalah kertas karton ya. Nah, selanjutnya nanti Bu Amel ingin kalian menuliskan ya, menuliskan cara-cara meneladani Asmaul Husna yang telah Bu Amel jelaskan. Cara meneladani dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tapi tidak semuanya Asmaul Husna kalian kerjakan ya, akan Bu Amel bagi ya, karena ada 3 ya, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 ya. Baik, untuk kelompok sebelah sini karena agak sedikit ya kelompoknya, berarti boleh silahkan menuliskan cara meneladani Asmaul Husna Al-Ba'is ya. Ini Al-Ba'is. Kalau yang ini kelompok 2 tuliskan cara meneladani Al-Muhyi dan Al-Mumit ya. Oke, kalau yang sebelah sini kelompok 1 silahkan tuliskan cara meneladani Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum ya. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu Bu Amel akan bagikan dulu kartonnya ya. Baik, Bu Amel akan menjelaskan untuk format mengerjakannya. Jadi nanti boleh kalian tulis judul tugasnya di paling atas, yaitu judulnya cara meneladani Asmaul Husna. Silakan ditulis kelompoknya kelompok berapa ya. Lalu nama anggotanya silakan ditulis. Lalu di bawahnya silakan dituliskan Asmaul Husna dan tuliskan masing-masing 3 ya. 1 Asmaul Husna ditulis 3 cara meneladani ya. Kalau misalnya yang ake cici kuaci kalau yang misalnya kelompok 1 cuma dapat 1 Asmaul Husna, silakan boleh diisi contohnya 6 ya. Oke. Bu Amel juga mau meminjamkan spidol nih, bagi yang membutuhkan spidol boleh ambil di sini ya. Dah, silakan boleh kalian mulai. Ya, baik semuanya silakan. Kita lihat kelompok 3. Cici kuaci. Mulutnya dikunci. Silakan. Halo, kita dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Bimboy. Nama tuh Koli. Namaku Hanif. Nama aku Arjun. Nama aku Gwen. Nama aku Mika. Nama aku Rinjani. Nama aku Syakira. Kita akan mempresentasikan
cara meneladani Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Baik, sebentar ya, kelompok 3 boleh agak geseran ke sini. Karena teman-temannya duduknya sebelah sini, sayang ya. Nah, sebelah sini ya. Dah, silakan dilanjut. Oke. Kita Al-Qayyum dulu ya. Contoh cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. 1. Tidak bertanggung kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang lain dan bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, boleh kembali. Selanjutnya boleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kedua ya. Ya. Silakan juru bicara. Kita ya. Gak dong ini bawahnya. Baik semuanya, kita persilakan kelompok 2. Silakan. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara meneladani Asmaul Husna. Yang pertama kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rohan. Saya Adlon. Saya Aldrin. Saya Aira. Saya Ica. Saya Chelsea. Saya Egya. Al-Muhyi, contoh Allah mampu menghidupkan makhluknya. Kedua, biji mampu tumbuh karena atas izin Allah. Berlomba-lomba untuk kebaikan karena kita hidup di bumi hanya sementara. Al-Mumit, contoh 1. Allah mampu mematikan makhluknya. Percaya bahwa kematian itu ada. Ada lagi? Sudah, baik. Sekian dari Beri kami, tepuk terima tangan kasih. untuk kelompok 2. Baik, ya. Ya, terima kasih banyak ya untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Anak Ikari. Ya, Bu Amel mau menambahkan sedikit. Untuk yang ditulis anak-anak itu sudah benar. Tapi tolong dibedakan cara meneladani dan bukti bahwa Allah Maha menghidupkan misalnya ya. Kalau bukti berarti bukti yang bisa kita lihat, kekuasaan Allah itu bukti. Tapi kalau misalnya cara meneladani adalah yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Ada yang mau menanggapi untuk presentasi tadi? Sudah cukup? Baik, kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Iya, baik. Untuk menilai pemahaman kalian sekali lagi boleh kita dibuka alat belajarnya. Ya, silakan di-scan dulu. Baik, kita mulai ya. Hayu, 1, 2, 3. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Baik. Ya, baik. Nah, ya, apapun nilainya tidak apa-apa. Ini hanya sebagai
Bu Amel pengen tahu kalian sudah paham atau belum. Bagi yang belum paham nanti akan ada tugas tambahan. Yang sudah paham nanti bisa mengajari teman-teman yang lain ya. Baik anak Kikari. Karena kalian sudah melaksanakan evaluasi, maka dari itu kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran. Mari kita tarik kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya kita harus mengenal Allah. Dengan cara apa? Mempelajari Asmaul Husna. Dengan kita mengenal nama-nama Allah, kita semakin dekat kepada Allah dan sikap kita akan semakin baik ya. Dengan mengenal Allah kita juga semakin giat beribadah kepada Allah. Nah, sekarang Bu Amel mau membagikan post-it. Nah, silakan kalian tuliskan kesan kalian mempelajari materi hari ini dan apa yang kalian pelajari di hari ini. Silakan boleh siapkan alat tulisnya. Kesan kalian belajar hari ini dan apa yang kalian dapatkan hari ini, ilmunya apa? Ya. Di sini loh, Nak. Ya. Apa, Nak? Oh iya, boleh. Lagi dibagiin, sayang. Kori. Ya, maaf ya. Nih. Nah, silakan ditulis. Ya, yang sudah boleh ke depan, boleh berikan ke Bu Amel. Jangan lupa tulis namanya ya. Sudah, oke. Ya, Bu Amel akan bagikan. Bu Amel akan bacakan beberapa nih. Kata Adlan tuh senang loh belajar hari ini karena bisa mengenal nama Allah ya. Apa? Saya mau ambil kan Bu, tiba-tiba ya udah nggak apa-apa. Dari Reza nih katanya senang dapat belajar Asmaul Husna ya. Baik, yuk yang lain boleh ditunggu. Silakan yang udah ke depan. Udah Kak? Siap. Dari Enjen katanya seru, katanya gitu. Kita belajar Asmaul Husna. Terima kasih Enjen ya. Ah iya. Baik. Kalau begitu sambil kita menuliskan refleksi ya. Bu Amel mau memilih yang memimpin doa pulang hari ini. Yaitu yang bernama Adlan dan Nohan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Baik, dari Bu Amel cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.